Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran kita masih menyambung pelajaran 9 yaitu mari melaksanakan salat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas keutamaan salat, kemudian makna bacaan salat. Kalau sekarang kita akan membahas perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bisolihin. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar Ananda mengetahui apa saja sih perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas. Satu, kebajikan terhadap sesama. Yang kedua adalah menghindari sifat tercela. Lalu apa sih kebajikan terhadap sesama? Terus lalu apa sih menghindari sifat tercela? Yuk kita lanjut di slide yang berikutnya. Ini dia. Kebajikan terhadap sesama. Satu, melatih kekompakan. Ya, sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Ya, karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat, imam dan makmum selalu kompak. Nah, kekompakan sholat tersebut inilah yang dapat kita jadikan teladan. Contoh, misalnya kekompakan dalam kerja bakti, ya, di sekolah misalnya, ya. Kalau kerja bakti, semua harus ikut kerja. Jangan ada yang kerja, ada yang enggak, ya. Harus kompak. Kemudian, kebajikan terhadap sesama berikutnya adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Kalau dalam salat berjamaah, imam selalu mengomandoi makmumnya. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus patuh terhadap ketua kelompok. Ya, misal di sekolah, berarti kita harus patuh kepada ketua kelas. Ya, kalau di sekolah. Kalau di lingkungan, kita patuh kepada ketua RT, RW. Bahkan kalau di negara, kita patuh terhadap pemimpin di negara kita. Nah, kebajikan terhadap sesama berikutnya, ya, yang mencerminkan ibadah sholat, tidak marah bila dinasihati. Tidak marah bila dinasihati atau tidak baperan. Ya, kenapa? Dalam sholat, ketika imam salah, maka si makmum akan mengingatkannya dengan berkata subhanallah, ya. Karena ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Gitu. Makanya ketika imam salah, makmum mengingatkan dengan subhanallah. Tuh. Nah, cerminan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika kita bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, ya. Semua itu dilakukan untuk kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ini adalah perilaku yang mencerminkan salat juga. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap setiap salat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan dan keberkahan bagi orang lain. Nah, dengan salat itu mengajarkan kita untuk memberikan salam terhadap sesama teman, ya. Tidak hanya teman, ketika kita bertemu orang tua, guru, tetangga dan lain sebagainya,
kita ucapkan salam, sehingga tali silaturahim kita akan semakin erat. Ya, karena ingat, kita sama muslim adalah bersaudara. Gak ada yang ketika kita bertemu, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Yang kelima, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat juga, ya, itu menepati janji. Ya, ini menepati janji. Ya, kenapa? Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu juga. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat pun akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Ya, jadi apabila kita berjanji, ya, jangan kita ingkari. Ya, harus ditepati. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu memupuk rasa solidaritas. Ya, salat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan kaya miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, musafir, sehat ataupun yang sakit. Bahkan tidak ada perbedaan atau pengkhususan saf-saf salat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, silahkan tempati saf terdepan, ya. Jadi tidak ada tuh yang spesial. Kalau sholatnya di masjid, yang datang duluan ya silakan tempati saf paling depan terlebih dahulu. Ajaran sholat yang demikian dapat memupuk rasa solidaritas, ya, rasa jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Ya, mereka saling bertegur sapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Ya, solidaritas itu menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya. Nah, ini juga perilaku yang mencerminkan sholat. Yang kedua adalah menghindari perilaku tercela. Apa aja sih perilaku tercela tersebut? Satu, suka mengungkit-ungkit pemberian. Nih ya, lihat pada gambar. Ya. Sholat yang khusus senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang kata, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Ya. Jadi apabila kita memberikan sesuatu, maka jangan sekali-kali disebut pemberian kita, ya. Itu akan menyakiti orang yang kita beri. Ya, ikhlas. Kemudian perilaku tercela selanjutnya adalah suka meremehkan teman. Nah, nggak boleh nih ya, meremehkan teman. Salat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Salat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanya milik Allah. Oleh karena itu tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Ya. Jadi, perilaku tercela yang kedua, suka meremehkan teman. Ya, harus dihindari nih perilaku tercela ini. Ya. Kemudian perilaku tercela yang harus kita hindari juga, ya, ingin menang sendiri. Jangan egois, ya. Kita tidak boleh egois sama teman. Di rumah pun kita tidak boleh egois sama orang tua, tidak boleh egois sama saudara, ya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari, ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, maka seseorang tersebut insya Allah terhindar dari perbuatan tercela, yaitu ingin menang sendiri. Kemudian suka mencuri, ya. Ini perilaku tercela yang harus dihindari. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari berbuat jahat, ya, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin.
ya. Jangankan mengambil, kita meminjam sesuatu pun kepada orang lain kita harus meminta izin dari orang tersebut, ya. Apalagi mengambil itu tidak boleh, ya. Ini adalah perbuatan tercela yang juga harus kita hindari. Kemudian sifat tercela yang harus kita hindari selanjutnya yaitu suka minta-minta, ya. Dalam sholat kita meminta kepada Allah, ya, meminta apa saja kepada Allah, meminta petunjuk, pertolongan, rizki dan lain sebagainya, ya. Karena Allah adalah tempat meminta. Maka ketika kita sudah berikrar seperti itu, ya, maka tidak baik bagi kita untuk meminta kepada selain Allah, ya. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, meminta pertolongan. Ya. Jadi ini adalah sifat tercela yang juga harus kita hindari, yaitu suka meminta-minta. Ya, cukup kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala apa yang kita minta, kalau kita niatnya ikhlas, lurus karena Allah, insyaallah Allah akan membantu kita dan mengabulkannya. Kemudian sikap tercela berikutnya yang harus kita hindari, ya, adalah suka berbohong, ya. Orang berbohong dapat saja berbohong, orang dapat saja berbohong pada orang lain, tapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, bisa saja dia berbohong pada orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, dan hati kecilnya pun tidak bisa dipungkiri kalau dia itu berbohong, ya. Ini adalah sifat tercela yang harus kita hindari juga. Kemudian sifat tercela selanjutnya yaitu suka mengganggu teman, ya. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, ya, apalagi sampai membatalkan sholat, ya. Kalau sholat makanya jangan bercanda, nggak boleh. Apalagi anak SDN Jati Makmur 5, ya, yang soleh dan soleha tidak boleh kalau sholat bercanda, ya. Karena apa? Karena kalian akan mengganggu kekhusyuan sholat jamaah lainnya, ya. Maka ananda yang soleh dan soleha ketika datang ke masjid untuk sholat berjamaah tidak boleh bercanda, apalagi, ya, berlari-larian di dalam masjid, ya, karena akan mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah, ya. Demikian pelajaran kita hari ini, ya. Kesimpulannya adalah perilaku yang mencerminkan ibadah salat ada dua. Yang pertama kebajikan terhadap sesama, ya. Di antaranya ada melatih kekompakan, mematuhi ketua kelompok, tidak marah bila dinasihati, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, menepati janji dan solidaritas. Kemudian yang kedua itu perilaku yang mencerminkan ibadah salat adalah menghindari sifat tercela. Satu, suka mengungkit pemberian, suka meremehkan teman, egois, mencuri, meminta-minta, berbohong, mengganggu teman, ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Adapun untuk tugas yaitu menulis doa tahiyat atau tasyahud di buku tulis dan dikumpulkan langsung ke sekolah, ya. Jadi dikumpulkan langsung ke sekolah, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.